Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Halo students, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Fine, sounds good. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, seperti biasa, Ibu menyapa dalam bahasa Inggris. So, today we learn about English. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan anak-anak simak video pembelajaran ini dengan baik dan fokus. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Oke, hari ini kita akan belajar about describing people and objects. Jadi hari ini kita akan belajar tentang describing people and objects. Describing itu artinya menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan seseorang dan sesuatu atau benda atau objek. Seperti apa sih kalau kita mau mendeskripsikan seseorang? Apa sih yang kita sebutkan? Kita sebutkan ciri-cirinya. Misalnya, rambut pendek, berambut panjang, berhidung mancung, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal itu ya anak-anak. Berikut, here are the example vocabulary to describe people or object. Nah, berikut ini kosakata untuk menyebutkan ciri-ciri seseorang dalam mendeskripsikan seseorang menggunakan bahasa Inggris. Let's see the picture and repeat after me, please. Ikuti setelah Ibu menyebutkan ya. Yang pertama ada mendeskripsikan tentang weight atau berat badannya. Di sini ada fat. Fat. Fat artinya gemuk. Kemudian di sini ada fit. Fit. Fit artinya proporsional atau sehat. Kemudian ada thin. Thin. Thin artinya kurus. Kemudian di sini ada mendeskripsikan tentang height atau tinggi badan. Pertama ada tall. Tall. Tall artinya tinggi. Medium height. Medium height. Medium height tingginya pas-pasan, atau nggak tinggi banget atau nggak pendek banget. Kemudian ada short. Short. Short artinya pendek. And now about hair. Di sini ada contoh mendeskripsikan rambut seseorang. Di sini ada brown. Brown. Brown rambutnya artinya berwarna coklat. Kemudian ada dark. Dark. Dark rambutnya berwarna hitam atau gelap. And next is red. Red. Red rambutnya berwarna merah. And next is fair or blonde. Fair or blonde. Fair or blonde itu artinya rambutnya berwarna keemasan. Kemudian ada curly. Curly. Curly artinya rambutnya keriting. Kemudian ada wavy. Wavy. Wavy artinya bergelombang. Straight. Straight. Straight rambut lurus. Long. Long. Long rambut panjang. Short hair. Short hair. Short hair rambut pendek. Bald hair. Bald hair. Bald hair botak atau tidak punya rambut. Kemudian di sini ada mendeskripsikan tentang face atau wajah. Yang pertama ada round. Round. Round bulat. Kemudian ada long. Long.
Long artinya panjang. Oval, 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 berwajah oval. Oke, selanjutnya kita lihat tentang mendeskripsikan nose atau hidung. Here are pointed or sharp, pointed or sharp, pointed or sharp. Jadi pointed or sharp itu artinya mancung. Next is flat. Flat, flat artinya pesek. Oke, sudah. Next, kita mendiskusikan tentang ciri-ciri fisik lagi, tentang seseorang ya. Describing people. Handsome, 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 tampan. Dan ada pretty, 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 cantik. Ini ada expensive, 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 mahal. Rich, 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 kaya. Ugly, 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 jelek. Sad, 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 sedih. Nah, itu tadi ciri-ciri kosakata yang bisa kita gunakan dalam describing people and object. You can see on your book on page 23 and 26. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat pada buku LKS kalian pada halaman 23 dan 26. Selanjutnya, kita akan belajar tentang degree comparison atau derajat perbandingan. Ini digunakan untuk membandingkan sesuatu. Bisa untuk membandingkan orang dengan orang lainnya, misalnya lebih tinggi daripada siapa atau tingginya sama dengan siapa. Oke, now look at the example. Kita lihat contoh percakapan antara Gina dan Hesti. Gina, how tall is your aunt? How tall is your aunt? How tall is your aunt? Seberapa tinggi bibimu? The answer, she is not so tall. She is not so tall. She is not so tall. Dia tidak begitu tinggi. Next, another example, contoh yang lainnya. Between Dodi and Iqbal, di antara Dodi dan Iqbal. How tall is Puput? How tall is Puput? Seberapa tinggi Puput? The answer, she is shorter than Henny. She is shorter than Henny. Dia lebih pendek daripada Henny. Kemudian ada antara ayah dan ibu, or father and mother. How tall is Abel? How tall is Abel? How tall is Abel? Seberapa tinggi Abel? The answer, she is as tall as Alice. She is as tall as Alice. Dia sama tingginya dengan Alice. Nah, students, ini tentang degree comparison. Sekarang another example between Ria and Tia. How tall is your father? How tall is your father? Seberapa tinggi ayahmu? From the picture we can now, kalau ayah yang paling tinggi ya. Nah, kalau paling tinggi berarti kita bisa menjawab, he is the tallest in the family. He is the tallest in the family. He is the tallest in the family. Dia yang paling tinggi di keluarga. Now, the explanation about the degree of comparison. Sekarang, mari kita lihat penjelasan dari degree comparison-nya. Di sini ada positive degree, itu kita menggunakan S, tidak S.
Positive degree digunakan untuk menyatakan kualitas yang sama antara satu benda atau orang dengan yang lainnya. Maka kita gunakan S degree S. Contohnya S tall S sama tinggi, S expensive S sama mahal, S handsome S sama tampan. Contohnya seperti yang di dialog tadi. Henny S tall S with Nara. Henny S tall S Nara. Jadi tingginya Henny itu sama dengan Nara. Gitu ya anak-anak. Untuk penggunaan positive degree yang menggunakan S degree S itu artinya derajatnya itu sama ya kualitasnya. Kemudian yang comparative degree kita bisa gunakan adjektif atau kata sifat atau ciri-ciri orang atau benda tersebut. Kita tambahkan er di belakangnya, kemudian kita tambahkan than. Atau bisa juga kita menggunakan more plus adjektif atau kata sifatnya plus than. Kalau more itu digunakan untuk pengucapan kata yang lebih dari satu suku kata. Contohnya pada nomor 2, handsome. Handsome itu kan pengucapannya 2 suku kata, maka kita gunakan more. Tidak kita tambah er di belakangnya. Kalau yang ditambah er di belakangnya itu kita katanya cuma 1 suku kata. Contohnya seperti nomor 1 dan 2. Di sini ada big sama funnier. Nah, comparative degree ini digunakan untuk pembandingan antara 2 benda atau orang atau grup dengan maksud melebihkan salah satunya. Mudahnya, makna yang dihasilkan dari bentuk komparatif adalah lebih daripada. Jadi orang satu dengan orang yang lainnya itu lebih daripada orang yang kedua. Atau benda satu memiliki nilai lebih daripada benda yang kedua. Here are the example. Di sini contohnya nomor 1. Thanos is bigger than Iron Man. Thanos is bigger than Iron Man. Thanos, big artinya besar, kan karena dia cuma 1 suku kata, maka big kata sifatnya ini kita tambahin er di belakang katanya. Ditambah juga dengan kata than. Jadi Thanos is bigger than Iron Man artinya Thanos lebih besar dan daripada Iron Man. Jadi Thanos itu lebih besar daripada Iron Man. Sekarang contoh yang nomor 2. I think the cat is funnier than snails. I think the cat is funnier than snails. Saya rasa kucing lebih lucu daripada snails atau siput. I think, saya rasa, the cat, kucing, is funnier than. Funnier berasal dari kata funny, lucu. Funny, funny. Nah, kita tambahkan er di belakangnya, berarti lebih lucu than daripada snails, siput. I think the cat is funnier than snails. Saya rasa kucing lebih lucu daripada siput. Oke, sekarang kita lihat contoh penggunaan lebih dari tapi menggunakan more. Ikhwan look more handsome than Andy. Ikhwan look more handsome than Andy. Ikhwan look more handsome than Andy. Ikhwan terlihat more lebih handsome, tampan, than daripada Andy. Jadi handsome di sini tidak ditambahin er di belakangnya, melainkan sebelum kata handsome kita tambahkan kata more. Setelah handsome kita tambahkan than. Nah, artinya itu lebih tampan daripada. Jadi Ikhwan lebih tampan daripada Andy. Nah, Ikhwan look more handsome than Andy. Begitu juga dengan contoh yang nomor 3. My bag is more expensive than my sandals. My bag is more expensive than my sandals. Tas saya more lebih expensive, mahal, than daripada
sandal saya. Jadi harga tas saya itu lebih mahal daripada harga sandal saya. Oke, next is superlative degree atau yang paling. Kita bisa menggunakan adjective plus est or most plus adjective. Nah, superlative degree itu digunakan untuk menyatakan kualitas yang paling. Jadi, orang satu dengan orang yang lainnya, orang satu itu kualitasnya yang paling, yaitu yang paling daripada yang lainnya. Atau benda itu lebih yang paling dari benda yang lainnya. Kita bisa gunakan kata-kata berikut ini. Contohnya ya, Cipa was the thinnest of all female English course members. Cipa was the thinnest of all female English course members. Artinya, Cipa merupakan anggota perempuan yang paling kurus di English course. Cipa the thinnest. Nah, the thinnest ini kan belakangnya ada ist karena pengucapan thin atau langsing atau kurus itu satu suku kata. Jadi di belakangnya tinggal kita tambahin ist. Cipa was the thinnest of all female English course members. Cipa merupakan wanita atau perempuan yang paling kurus, the thinnest, yang paling kurus di antara semua anggota English course. Jadi kata sifatnya thin itu kita tambah ist dan sebelumnya ada kata the di depannya. Oke, example number 2. I am the shortest girl among my friends. I am the shortest girl among my friends. I am the shortest girl among my friends. Artinya, aku yang paling pendek di antara teman-temanku. Aku perempuan yang paling pendek di antara teman-temanku. Jadi, saya itu the shortest, short, pendek. Belakangnya ada ist, artinya yang paling. Berarti di antara teman-temannya, sayalah yang paling pendek di antara teman-teman. Gitu ya, students. Tinggal kita tambahin the sama ist di belakangnya. Kalau pengucapannya cuma satu suku kata, short. Jadi the shortest, yang paling pendek di antara among my friends, teman-teman saya. Oke, example number 3. Suho is the richest man in this town. Suho is the richest man in this town. Suho is the richest man in this town. Artinya, Suho merupakan orang rich, kaya, the richest, yang paling kaya di kota ini. Jadi, Suho merupakan orang yang paling kaya di kota ini. Kemudian, the last example, contoh yang terakhir nomor 4. Rina is the most beautiful girl I have ever seen. Rina is the most beautiful girl I have ever seen. Rina is the most beautiful girl I have ever seen. Artinya, Rina adalah perempuan yang paling cantik yang pernah saya temui. Nah, di sini ada the most beautiful. Most beautiful. Nah, beautiful itu kan pengucapannya lebih dari suku kata. Lebih dari satu suku kata. Beautiful, ada 3 suku kata ya. Berarti kita menggunakannya most, bukan lagi ist, bukan beautifulest, tetapi the most beautiful. Karena dia lebih dari satu suku kata cara baca beautifulnya. Nah, jadi kita menggunakan the most. Jadi Rina is the most beautiful girl I have ever seen. Artinya Rina adalah perempuan yang paling cantik yang pernah saya temui. Okay, now look at the picture and then answer the question. Lihat gambar berikut dan jawab pertanyaannya. You can open your book on page 29. Kalian bisa sambil buka LKS kalian halaman 29 ya, students. Nomor 1. How thin is the shirt? How thin is the shirt
How thin is the shirt? Seberapa tipis baju ini? Shirt itu yang warnanya putih. Yang black ini tuh jaket. Jadi lebih tipis baju ini ya daripada jaketnya itu kan tebal. Jadi the answer, the shirt is thinner than the jacket. Karena kaosnya atau bajunya ini lebih tipis, tipis itu kan thin. Nah, kita bisa menggunakan ER plus than, lebih tipis daripada jaket. Tadi yang perbandingan menggunakan ER plus than. Tapi the shirt is thinner than the jacket. Baju ini lebih tipis, thinner, dan lebih tipis dan daripada jaket. Sekarang contoh nomor 2. Yang berapa ini students? Oke, good. Bag and shoes. Tas dan sepatu. Harganya lebih mahal tasnya ya daripada sepatunya. Tasnya harganya 80.000, sedangkan sepatunya harganya 50.000. How expensive is the bag? How expensive is the bag? How expensive is the bag? Seberapa mahal tasnya? The answer, the bag is more expensive than the shoes. Jadi, harga tas ini is more expensive than, lebih mahal daripada the shoes, sepatu. Nah, expensive kan itu pengucapannya lebih dari satu suku kata, maka kita gunakan more, bukan expensiver, tetapi more expensive than. So, the bag is more expensive than the shoes. Itu tas ini lebih mahal daripada sepatu. Okay students, today we have learned about describing people and degree comparison. Jadi hari ini kita telah belajar tentang cara mendeskripsikan seseorang atau benda dan degree comparison atau derajat perbandingan. Tadi ada 3 ya, S, titik S atau yang kualitas derajatnya sama, kemudian ada ER plus than itu lebih dari, kemudian ada yang superlatif comparison itu yang paling. I think it's enough for today. Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Don't forget to always practice this lesson at your home. Jangan lupa untuk terus mempraktekkan materi pembelajaran pada hari ini di rumah kalian. Thank you and see you on the next meeting.